Wa bi laqal hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah hadatsana Husain an Husain an Abi Wa'ilin an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yasusu fahu bisiwaki. Wa bi laqal hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbaruna Jarirun an Mansurin at-Tahwil hadatsana Ibnu Numairin hadatsana Abi wa Abu Muawiyah anil A'mash kilahuma an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili bimithlihi wa lam yaqulu liyatahajjada. Wa bi laqal hadatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Ibnu Bashar qala hadatsana Abdurrahman hadatsana Sufyanun an Mansur wa Husainun wal A'mashu an Abi Wa'il an Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki. Wa bi laqal hadatsana Abdu bin Humaidin hadatsana Abu Nuaim hadatsana Ismail bin Muslim hadatsana Abul Mutawakkil anna ibn Abbas haddatsahu annahu bata indan Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhiril laili fakharaja fanadhara fis samai thumma tala hadhil ayata fi ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar hatta balagha faqina adzaban nar thumma raja ilal baiti fatasawwaka wa tawaddaa thumma qama fa shalla thumma toja'a thumma qama fa kharaja fa nadhara ila samai fatala hadhil ayah thumma raja'a fatasawwaka fatawaddaa thumma qama fa shalla. Babu khisalil fitrati. Wa bi laqal hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amrun an-Nakid wa Zuhair bin Harbin jami'an an Sufyan qala Abu Bakr hadatsana Ibnu Uyainah an Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun aw khamsun minal fitrati al khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa natful ibiti wa qassus syaribi. Wa bi laqal hadatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbaruna Ibnu Wahbin akhbaruni Yunus an Ibni Syihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al fitratu khamsun al ihtitanu wal istihdadu wa qassus syarib wa taqlimul adfari wa natful ibiti. Wa bil laqal hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Ja'farin qala Yahya akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Abi Imran al-Jawni an Anas bin Malik qala Anas wukita lana fi qassis syarib wa taqlimil adfari wa natfil ibiti wa halqil anaki Allah natruka aktsara min arba'ina lailatan. Jadi tiap apa 40 guntingan 40 hari. Ya termasuk potong rambut. Bukan nyukur aja yang potong rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ilal imam al-muhadditsin Abil Husain Muslim bin Hajat al-Kusyari an-Sabiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa amadana bimadadi wa madadikum fid darin amin. Haddatsana Muhammadun Muthanna haddatsana Yahya ya'ni ibni Sa'idin wa haddatsana Ibnu Numairin haddatsana bisa ada haun. Ha ya'ni ibni Sa'idin Haun. ha tahwil wa haddatsana Ibnu Numairin haddatsana Abi jami'an an Ubaidillahi an Nafi'in an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahfu asyawariba wa afu al-liha wa bi ilai qala wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'idin an Malik bin Anas an Abi Bakr bin Nafi'in an abihi an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ihfa'i syawaribi wa ifa'il lihyati wa bihi ilai qala haddatsana Sahl bin Utsman haddatsana Yazid ibnu Zurai'in an Umar bin Muhammadin muhaddatsana an Nafi' haddatsana Nafi'un an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifu al-musyrikina ahfu asyawariba wa aufu al-liha wa bihi ilai qala haddatsani Abu Bakr Ibnu Ishaq akhbarana Ibnu Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'farin akhbarani al-Allau Ibnu Abdurrahman Ibnu Yaqub maula al-Huraqati an abihi an Abi Hurairah
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzzu asy-syawariba wa arkhu al-liha khalifu al-majusa. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr ibnu Syaibah wa Zuhair bin Harbin qalu hadatsana Waqi'un an Zakaria ibnu Abi Zaidah an Mus'ab ibnu Syaibah an Talaq ibn Habib an Abdullah bin Zubair an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrati qasus syaribi wa ifa'ul lihiyati wa siwaku wastinsyaqul ma'i wa qusul adfari wa ghuslul barajimi wa natful ibti wa halqul anati wa antiqasul ma'i. Qala Zakaria au qala Mus'abun wa nasitul ashirata illa an takunal madmadata. Zada Qudaibatu qala Waqi'un intiqasul ma'i ya'ni al istinja'a. Wa bihi ilayhi qala wa haddatsanahu Abu Quraibin akhbarana Ibnu Abi Zaidah an abihi an Mus'abin ibni Syaibata fi hadzal isnadi mithlahu ghaira anhu qala Abu wa nasitul ashirata. Babul istitabati. Wa bi ilayhi qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibata haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un 'anil A'mashi tahwil wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa lafdhu lahu akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mashi an Ibrahim an Abdurrahman ibn Yazid an Salman qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ata faqala ajal laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'admin. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muhammad bin Muthanna haddatsana Abdurrahman haddatsana Sufyan anil A'mashi wa Mansur an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Salman qala lana al musyrikun inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al qira'ata faqala ajal innahu nahana an yastanjiya ahaduna bi yaminihi aw yastaqbilal qiblata wa naha 'anil rawthi wal idami wa qala la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjarin. Wa bi ilayhi qala hadatsana Zuhair ibn Harb hadatsana Rahun ibn Ubadah hadatsana Zakaria ibn Ishaq hadatsana Abu Zubair annahu sami'a Jabirun yaqulu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'adbin aw biba'arin wala biba'arin biba'arin bi sukunil ain. Wa bihi ilaihi qala wa haddatsana Zuhair bin Harbin wa ibn Numairin qala haddatsana Sufyan bin Uyainah tahwil qala wa haddatsana Yahya bin Yahya wal lafdhu lahu qala qultu li Sufyan bin Uyainah sami'tu Zuhri yadhkuru an Atha ibn Yazid al-Laitsi an Abi Ayyub anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriku aw gharribu. Qala Abu Ayyuba faqadimna Syama fawajadna marahidha qad buniyat qibalal qiblati fananharifu anha wa nastaghfirullah. Qala na'am. Wa bi ilayhi qala wa haddatsana Ahmad bin Hasan ibn Khirash haddatsana Umar bin Abdul Wahhab haddatsana Yazid ya'ni ibnu Zurai'in haddatsana Rauhun an Suhailin anil Qa'qa an Abi Salihin an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Wa bi ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah ibnu Qa'nab haddatsana Sulaimanu ya'ni ibn Bilalin an Yahya ibn Sa'idin an Muhammad bin Yahya an ammihi Wasi bin Hibban qala kuntu usolli fil masjid wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu musnidun dhuhrahu ilal qiblah falamma qadaitu salati in saraftu ilaihi min syaki faqala Abdullah yaqulu nasun idza qa'adta lil hajati takunu laka fala taqud mustaqbilal qiblati wala baitil maqdisi. Qala Abdullah walaqad raqitu ala dhuhri baitin faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbilan baital maqdisi li hajatihi. Karena di dalam rumah. Karena di dalam rumah, ruangan. Satir. Itu yang yang tidak dibolehkan, tapi itu bukannya tahrim ya,
Itu makruh. Ala wajahi al karoha. Karoha. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak makruh berarti. Iya. Enggak makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilayhi qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi haddatsana Ubaidullah bin Umar an Muhammad bin Yahya ibn Hibban an ammi Wasim bin Hibban an ammi Umar qala raqitu ala baiti ukhti Hafsah faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil asy-Syami mustadbiral qiblah. Itu Rasulullah. Mustaqbil kiblat. Enggak apa-apa kan? Enggak apa. Iya. Jadi Sayyidina Umar lagi yang atas ngintip. Rupanya Rasulullah lagi jongkok gitu ya. Udah, itu kan saksi nih. Tapi ada yang ini kan kayak konyol gitu, tapi ini ilmu. Ilmu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi 'anil istinja'i bil yamin. Wa bi ilayhi qala haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abdurrahman ibn Mahdiin an Hammamin an Yahya bin Abi Katsirin an Abdullah bin Abi Qadadah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassahu minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Wa bi Jangan menarik napas kalau waktu kita minum, maksudnya gitu. Oh, wala tanafas fil Karena ada tiupan gitu. Ya, jadi katanya kurang berkah. Ya, Bapak. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Waqi'un an Hisham bin Dastawai. Iya. An Yahya ibni Abi Katsirin an Abdullah bin Abi Qadadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Haddatsana wa bi ilai qala haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Tsaqafi an Ayyuba an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Qatadah ibni Abi Qadadah an Abi Qadadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatanafasa fil ina wa an yamassa dzakarahu bi yaminihi wa an yastatiba bi yaminihi. Wa babut tayammuni fit tuhuri wa ghairihi. Fit tuhur wal fit tuhur. Fit tuhur. Fit tuhur bidomit ta. Wa bi ilai qala wa haddatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi akhbarana Abul Ahwasi an Ash'atha an abihi an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi dhuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idan ta'ala. Wa bi ilai qala wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adin haddatsana abi haddatsana Syu'batu 'anil Asy'athi an abihi an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi sya'ni kullihi bi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Babun nahyi 'anit takhalli fit turuqi wadh-dhilali. Haddatsana Yahya wa bi ilai qala haddatsana Yahya ibnu Abi Ayyuba wa Qutaibatu ibnu Hujrin jami'an an Ismail bin Ja'farin qala ibnu Ayyuba haddatsana Ismailu akhbarnil Ala'u an abihi an Aisyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anin qalu wa man la'anani ya wa ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Babul istinja'i bil ma'i minat tabaruzi. Wa bi ilai qala haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalidin an Atha ibni Abi Maimunah an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa tabi'ahu gulamun ma'ahu midha'atun huwa asgharuna fa wada'a fi inda sidratin faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa kharaja alaina wa qad istanja bil ma'. Wa bi ilai qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Waqi'un wa Gundarun an Syu'bah tahwil wa haddatsana Muhammadul Mutanna wal lafdhu lahu haddatsana Muhammadun bin Ja'farin haddatsana Syu'bah an Atha ibni Abi Maimunah annahu sami'a Anas bin Malik
radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Wa bi ilai qala wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Abu Quraib wa lafdhu li Zuhairin haddatsana Ismailu ya'ni ibnu Ulayyah haddatsani Rahul ibnu Qasim an Atha ibni Abi Maimunah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarrazu li hajatihi faatihi bil ma'i fayataghassalu bihi. Udah sampai di situ. Nanti setelah itu baru kita akan bahas tentang al-mashu alal khuffaini. Ya. Sekarang kita baca apa? Manzumah Baiquniyah, dan kita akan bahas hadis yang ke mana? Kemarin sahih. Ya udah dibaca. Sahih. Belum. Al-Hasan belum. Sekarang Al-Hasan. Manzumah Baiquniyah Al-Hasan. Ya. Jadi sahih itu dah baca dulu. Fadal baca dulu. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa min aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin atta wa adda awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihim dun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu صحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبقى بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل ما أمر الله أنبان الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راو لم يسام وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك سل منه الصحابي ساقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمضال ساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الأسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا
فالشذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقات أو جمع أو قصر على روايات وما بعلة غموض أو خاف معلل عنده قد عرف وذو سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما روى كل قارن عن آخي مدبج فاعرفه حقا وانتاخي قل لفظا وخطا متفق وذنده فيما ذكرنا المصرف مؤتلف متفق اتفاقا وذنده مختلف فاخشى الغلات والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به فرد وأجمع وكارت والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها مندومة البيقون فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت والحمد لله رب العالمين. Al-hasanu huwa ma duna rutbati as-sahih. Jadi dia di bawah daripada derajat sahih. Ya. Jadi sahih itu kemarin kita telah bahas ada sahih li zatihi wa sahih li ghairihi. Kalau sahih li zatihi, hadis itu memang pada dasarnya sahih. Ada hadis yang di bawah derajat sahih. Dia di bawah derajat sahih, yaitu hasan, yang akan kita baca. Hasan itu bisa menjadi sahih apabila hadis ini ada syawahid yang memperkuat atau mutabaat yang memperkuat. Maka derajatnya menjadi apa? Naik menjadi sahih li ghairihi. Kenapa? Karena sahihnya hadis itu sebab ada apa? Penguat dari faktor yang lainnya. Seperti syawahid dan mutabaat. Nah, tadi kita baca tuh di dalam beberapa bab apa mengenai thaharah itu, hadis yang ada mutabaatnya banyak ya. Nah, kemudian syarat-syarat hadis yang sahih itu kemarin sudah kita bahas tentang mulai dari apa sanadnya. Nah, itu yang paling penting. Kita harus melihat sanad daripada hadis tersebut. Apakah perawinya ini memiliki apa persyaratan-persyaratan yang bisa memenuhi untuk menjadi hadis ini sahih. Itu harus kita tahu orangnya, kemudian tabaqatnya siapa, ya. Lalu sifat-sifatnya rawi itu harus kita hafal, harus kita ketahui. Apakah ada unsur apa namanya fisik, fasiknya apa enggak. Jadi sampai sebegitu dalam, ya. Kemudian setelah itu kita juga harus melihat kemampuan dari sisi hafalannya, ya, mutqin atau tidak mutqin. Ya, jadi ini nggak bisa
dengan mudah tentunya kita itu bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai perawi. Nah, inilah yang dikatakan diroyah. Bukan hanya sekedar riwayat, diroyah. Jadi ada ilmu yang harus kita telusuri secara mendalam tentang keberadaan daripada perawi tersebut. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja, tapi secara mendalam. Orang itu kita harus ketahui ya, dari sisi tadi apa adalahnya, dhabatnya, ya, sifatnya ini soduk, mutqin, soduk apa orang yang ya agak fasik begitu. Jadi kan banyak yang harus kita kumpulin nih untuk mencukupi persyaratan orang yang meriwayatkan hadis ini menjadi hadis sahih. Ya. Nah sekarang terlepas dari itu semua kita masuki pada bab yang kedua atau bagian yang kedua, yaitu min aqsamil hadis adalah al-hasan. Yang pertama al-hasanu ay li zatihi. Jadi ada hasan yang memang pada dasarnya hadis itu sudah hasan. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu ada penambahan atau dilihat daripada sisi backup antara syawahid atau mutabaat dari hadis, ya, hasan li zatihi. Ya. Jadi ada dua, ada hasanul li zatihi, ada hasan li ghairihi. Jadi hasan li zatihi sama dengan sahih li ghairihi. Ya. Hasan li zatihi sama dengan sahih li ghairihi. Kemudian maka dikatakan di situ idza jaa min turuqin ukhra adana min tariqihi. Kalau ada turuk sanad yang apa? Yang meriwayatkan hadis, salah satu hadis itu, tapi dia di bawah derajat daripada derajat sahih, maka itu dikatakan hasan. Ya. Jadi hasan itu apa? Dari sisi definisi bahasa. Ya. Al-hasanul lughatan diddul qabih. Lawannya hasan adalah qabih. Qabih itu artinya jelek. Hasan itu kan artinya baik, bagus. Wa ma tashtahihi an-nafsu wa tamilu ilaihi. Itu secara bahasa. Jadi al-hasanu lughatan diddul qabih wa ma tashtahihi an-nafsu wa tamilu ilaihi. Hasan itu secara definisi bahasa adalah lawan daripada kata qabih, ya, jelek. Qabih itu artinya jelek, buruk. Wa ma tashtahihi an-nafsu, dan apa yang yang diinginkan, ya, oleh nafsu itu artinya hasan kan. Wa tamilu ilaihi, dan kecenderungan, ya, kepada yang namanya hasan. Sebab kita ini punya apa? Punya jiwa, pasti senang sama yang baik-baik, betul kan? Lihat istri yang baik pasti senang, ya. Kalau yang enggak baik pasti enggak senang gitu, ya kan? Itu nggak bisa munafik itu karena memang udah menjadi fitrah manusia. Yang namanya baik pasti kita memiliki kecenderungan untuk ke arah yang baik. Kemudian al-hasan yang dimaksud di dalam tarif atau definisi hadis, ya, dikatakan hadis hasan itu secara istilah apa? Ma ittasala sanaduhu min awwalihi ila akhiri. Ialah sanad yang bersambungan dari awal sampai akhirnya, sampai akhir matan, ya, sebelum masuk matan itu, sebelum Rasulullah SAW itu dia bersambungan itu sanadnya, nggak boleh ada yang terputus, ya. Biriwayatin, dan diriwayatkan artinya apa? Dia sampaikan, ya, hadis itu oleh perawi yang apa? Yang udulun. Perawi-perawinya yang dari awal sampai akhir itu harus yang adil. Nggak boleh orang yang
tukang bohong, fasik, nggak boleh. Ya, dia akan turun lagi nanti menjadi hadis dhaif. Dhabitina sadran. Ya, hafalan itu termasuk apa? Mundhabit. Ya, hafalan nggak boleh. Kadang-kadang suka lupa, lalu ditalkin baru ingat gitu ya. Nah, ini berarti dia nggak dhabit. Ya, nggak dhabit. Sadran wa kitaban. Baik dia hafal secara ingatan atau apa? Atau secara tulisan, kitab, dia punya bukunya tuh. Ya, dihafal. Bagus. An udulin mislihin. Yang diriwayatkan dari apa? Orang-orang yang adil tadi, memiliki sifat adil, udul, yang enggak fasik, enggak pernah bohong. Ya. Sama dari awal sampai akhirnya. Min ghairi syuzudin, tidak ada terdapat yang namanya cacat, syaz. Wala illatin. Illat itu apa? Dianggap apa? Sebagai penyakit di dalam riwayat. Ya. Qadihatin, ya, penyakit yang dianggap bisa melukai, gitu ya. Fihi, di dalam apa? Di dalam sanad tersebut. Mana ilah qadihah? Banyak. Seperti tadi kalau fasik itu dianggap ilah qadihah. Kemudian apa? Kasratil auham, kesalahan mulu, kekeliruan, itu juga waham itu dianggap, ya kalau udah apa kronis itu dianggap apa? Illa qadihah. Washtaharu istiharan duna istihari rijali as-sahih. Kemudian para perawi ini mustahirin, orang-orang yang populer, cuma tidak sepopuler orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis sahih. Jadi dia tetap di bawah apa? Adna darajat minas sahih, di bawah derajat daripada hadis yang sahih, itu hasan. Kalau hadis apa hasan itu cuma beda tipis daripada hadis yang sahih. Enggak terlalu signifikan gitu. Kayak Imam Muslim sama Imam siapa? Imam Bukhari. Ya. Itu ada salah seorang rawi namanya Ibnu Ziyadin atau Hushaimin. Iya, Ibnu Ziyad kan? Ibnu Ziyad dia punya murid namanya Hushaim. Hushaim ini dia dianggap apa? Dianggap psikotapi mudalas, banyak tadlis. Tapi Sufyan ibn Uyainah sama juga, dia hafiz, tapi ditadlis. Nah ini karena apa? Ada perbedaan antara yang siqah, yang ulama-ulama memberikan semacam satu rujukan ya, kepada orang yang dianggap apa? Boleh mentadlis, tapi orang yang ditadlisi orang yang siqah. Kalau yang ditadlis orang yang nggak siqah ya percuma kan gitu. Kalau orang yang udah populer biar dihilangin juga dia orang udah tahu lang apa namanya siapa yang dikurangin rawinya pasti ketahuan. Ya. Yang jadi masalah nih yang nggak populer dihilangin, wah kacau kan. Jadi seakan-akan dia tuh grade-nya naik gitu satu tabaqah. Ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini orang yang sangat apa namanya selektif di dalam memilih riwayat di dalam hadis itu. Jadi ini sangat selektif sekali. Maka Imam Bukhari sampai setiap apa ya dia menulis hadis itu, dia sholat 2 rakaat gimana? Berapa kali sholat, berapa ribu hadis itu? Ya, makanya dia selektif. Imam Bukhari itu sangat selektif sekali. Tapi bukan berarti hadis yang nggak dipilih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini nggak menjadi apa? Salah satu hadis yang bisa dijadikan argumentasi di dalam pengambilan hukum. Ya, hasan itu boleh dijadikan sebagai argumentasi, dalil.
para ulama ya. Kalau itu kan ada apa hasan li ghairihi tadi tuh. Kayak apa? Hasan li ghairihi, hasan li zatihi. Jadi karena begini, kalau orang menilai satu hadis dhaif, oke. Apakah setiap hadis dhaif itu langsung kita buang? Ya kan? Loh, ini yang jadi masalah, nanti kita akan kehabisan hadis. Hadis apa? Hadisun dhaifun. Kita buang. Datang lagi riwayat yang dari dia juga itu. Hadisun dhaifun, buang lagi. Padahal hadis tidak selalu hadis dhaif itu menjadi dhaif saja. Sehingga apa? Ada metode yang dibangun manhaj dari Imam Tirmizi. Nah, dia juga memang selektif di dalam menilai hadis itu. Nah, kita bisa melihat bahwa yang dhaif itu kan bisa naik, rankingnya itu bisa menjadi naik tadi. Iya, ketika ada riwayat yang lain itu mendukung terhadap hadis yang dhaif tadi, kan naik rankingnya itu, ya, bisa tercover dari apa? Dari dhaif menjadi apa? Menjadi hasan. Sebab tadi dikhawatirkan kalau seandainya tidak digunakan metode seperti itu, nanti hadis yang dhaif ini akan habis. Berapa puluh ribu buang semua. Padahal nggak harus yang dikatakan dhaif itu dhaif mutlak, tapi dia bisa masih menjadi apa? Menjadi hadis yang hasan tadi, hasan li ghairihi namanya. Karena ada sebab, ada syawahidnya, dan juga ada mutabaatnya. Sehingga sepakat dengan apa? Dengan beberapa syawahid yang lebih kuat hadis itu, yang diriwayatkan oleh para a'imah yang lebih kompeten kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan lain-lainnya. Sehingga apa? Hadis ini lafaznya berbeda dengan syahid itu kan apa? Sebagai penguat, ya, sebagai penguat. Nah, apa itu hadis syahid? Syahid itu ialah hadis yang diriwayatkan dengan makna. Tuh syahid namanya. Ya. Kalau mutabaat itu ialah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz. Maruya bi lafzihi fa huwa mutabi'un. Maruya bi makna fa huwa syahidun. Sebab apa? Sebab kalau syawahid ini biasanya dia berbeda maknanya. Jadi diriwayatkan itu penguatnya dengan makna. Kalau mutabi itu dengan lafaz. Kenapa? Contoh tadi beberapa hadis yang kita lewatin itu ada hadis mutabaat. Karena sumbernya satu. Katakanlah mengenai masalah wudu. Isbagul wudu kan banyak tadi. Dari sumber yang satu, katakanlah dari Abu Hurairah. Nah, di atas di bawah Abu Hurairah itu ada namanya Abi Saleh masalan, ya, Zakwan As-Samman. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi, ini banyak dari rawi-rawi itu yang mengambil dari Abu Hurairah, tapi sumbernya sama dari Abu Hurairah juga hadis itu. Nah, itu mutabaah namanya, karena penjelasan itu bersumber dari satu orang. Kalau syawahid dari lain orang. Katakanlah isbagul wudu, ini ada hadis yang diriwayatkan dari siapa? Katakanlah si Sayyidina Abdullah ibni Abbas, ya, atau Anas ibni Malik. Oke? Jadi apa? Ini menguatkan antara apa? Antara yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan apa yang diriwayatkan oleh Anas ibni Malik, untuk menopang, ya, daripada hadis tersebut. Ini sebagai contoh saja.
Sehingga hadis yang tadi itu yang dhaif, ketika mutabaatnya banyak kan kalau 5 aja dia tuh, kalau yang dhaif dalam satu bab dibuang karena dhaif nggak bisa dipakai. Padahal kalau disatukan itu bisa menjadi apa? Menjadi hasan kan? Nah, makanya apa? Itu kan namanya keprihatinan Imam Tirmizi itu terhadap apa? Untuk dia itu jangan orang itu tahawun, agar jangan sampai dia itu nggampangin ya, nyepelekan, sehingga apa nanti ya kita itu akan kedapatan hadis sedikit sekali karena apa? Banyak yang terbuang. Padahal nggak harus seperti itu adanya. Karena apa? Karena dengan berdasarkan wujud al-mutaba'at wa syawahid itu, dia akan memperkuat satu dengan yang lainnya, sehingga apa? Hadis yang dhaif tadi naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Jadi hasanul li ghairihi tadi. Nanti akan dikasih contoh. Kemudian contoh sekarang hadis hasan ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dari apa? Dari riwayatnya Muhammad ibn Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Ya, bisiwaki inda kulli shalah. Tadi ada kan kita masukin bab siwak. Ya. Kemudian fa inna Muhammadan wa in ishtahara bis-saduq atau bis-sidqi wa diyana wa wasaqahu ba'dhum lidzalika lam yakun mutqinan ay fil hifz. Si Muhammad Ibni Amr sekalipun dia meriwayatkan ya, hadis itu dan orangnya sangat populer dengan kejujurannya, bisidq, orangnya jujur ya. Kemudian apa? Dari sisi keagamaan itu sangat kuat sekali, orang min ahli ibadah ya. Amr ya, Muhammad ibn Amrin itu muridnya dari Abi Salamah, dan Abi Salamah itu muridnya dari Abu Hurairah. Jadi sumber hadis ini dari hadisnya Abu Hurairah. Jadi dia memenuhi kriterianya. Yang pertama orangnya ya saduq. Yang kedua mutadayyin. Kemudian mausuq, sebahagian ini mempercayai terhadap Muhammad ibn Amr. Dan satu ya, yang sebahagian mengatakan lam yakun mutqinan, akan tetapi dia ini tidak mutqin di dalam apa? Hafalan ya. Hatta dha'afahu ba'duhum li su'i hifzih. Sehingga apa? Sebahagian itu mentad'ifkan Muhammad ibn Amr karena apa? Dengan sebab lemah daripada hafalannya, enggak mutqin gitu. Enggak mutqin. Fahaditsuhu hasanun li zatihi. Ya. Maka apa? Hadis ini hadis sahih. Hadis ini sahih, tapi tidak mencapai kepada derajat sahih. Nah, itu dia. Apanya nih yang menyebabkan? Rawi siapa tadi? Muhammad ibn Amr. Kenapa? Karena dia nggak mutqin di dalam hafalannya, turun. Hadis ini hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya kan? Sehingga Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini hadis sahih. Akan tetapi tentunya sahihnya ini karena apa? Karena ada syawahid lainnya. Tadi itu di dalam Sahih Muslim kan ada syawahid itu ya, mengenai apa sih siwak. Lalu kalau yang di dalam riwayat siapa? Tirmizi, ini hadisun hasanun. Hadisun hasanun.
Karena itulah Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengambil riwayatnya si Muhammad ibn Amr. Kenapa tadi? Karena ghair mutqin. Hebat kan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Yang lain ngambil kan? Imam Tirmizi ngambil, jangan, biarin, nggak apa-apa, saya yang nampung. Gitu ya. Daripada nggak ditampung sama orang semuanya. Wong hadis ini hadis hasan kok. Gitu ya. Jadi ini tugas Imam Tirmizi ngumpulin deh. Ngumpulin yang di bawah derajat itu dikumpulin. Padahal kan Imam Tirmizi berguru kepada siapa? Kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Tirmizi itu seringkali kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan rawi, dia tanya kepada gurunya, yaitu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ini gimana kira-kira riwayatnya? Oh, ini bagus sih kok. Ya udah, diambil. Penilaian dari gurunya itu mesti dijadikan referensi gitu. Karena memang gurunya siapa tadi? Gurunya Imam Bukhari itu gurunya Imam At-Tirmizi. Nah, sehingga dengan riwayat tersebut maka turun derajatnya dari sahih menjadi hasan. Menjadi hasan. Hasan ini adalah hasan li zatihi. Karena dia memang udah Muhammad ibn Amr itu Amrin itu terkenal, masyhur udah di kalangan para muhaddisin dan a'immah. Hanya saja ada kekurangannya satu, yaitu nggak mutqin dalam hafalannya, nggak mantep gitu ya, masih kadang-kadang terputus gitu ya. Kalau hafalan Al-Quran kita ingetin, mesti ditalkin kan gitu. Itu tadi sebagian dari contoh. Nah sekarang apa? Bagaimana hukum kita menggunakan hadis yang hasan? Hukmuhu sihhatul ihtijaji bihi. Ya, artinya sah kita jadikan sebagai argumentasi dengan hadis yang hasan. Kas sahih. Sama seperti apa? Hadis yang sahih. Ya. Wa jawazul amali bihi, dan boleh kita mengamalkan dengan hadis yang hasan itu di dalam konteks ibadah. Masalah ada hadis yang menunjukkan ibadah itu adalah ibadah yang dianggap dilakukan oleh Rasulullah. Hadis ini hadis hasan, pakai nggak apa-apa ya. Boleh inda jami'il fuqaha wal muhaddisin. Jadi orang-orang ahli fikih dan juga ahli hadis itu ya, mereka tuh bersepakat untuk boleh mengamalkan satu amalan yang diriwayatkan dari hadis yang hasan ya. Wa in kanat rutbatuhu duna rutbatis sahih. Sekalipun derajatnya itu tingkatannya tidak menyamai kepada tingkatan atau derajatnya hadis yang sahih. Jadi udah jelas, sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, wa hasan li ghairihi. Ini kesemuanya bisa untuk dijadikan sebagai argumentasi dalil, dan segala amalan-amalan yang didasari dengan hadis tersebut maka boleh untuk diamalkan. Itu menurut para muhaddisin dan juga fuqaha ya. Itu tadi hasan li zatihi itu. Bagaimana hasan li ghairihi? Ya. Hasan li ghairihi ialah ma fi isnaduhu masturun. Ma fi isnadihi masturun. Ada di dalam sanadnya itu seorang rawi yang mastur, yang tidak diketahui hakikatnya. Lam yu'raf haluhu ghaira annahu lam yakun mughaffalan wala kathiral khata'. Jadi ada orang di dalam rawi hadis ini yang enggak banyak diketahui oleh orang lain di kalangan para muhaddisin. Akan tetapi dia ini orang bukan seorang yang pelalai, orang yang enggak lupaan ya, enggak banyak kesalahannya apa yang diriwayatkan itu, wala muttahaman bil kadzib,
dan dia nggak dituduh sebagai seorang pendusta. Ini masturul hal. Jadi masturul hal itu boleh ya diambil riwayatnya ketika orang itu yang pertama tidak banyak kesalahannya dan tidak dituduh dengan tuduhan yang terindikasi kepada kebohongan ya. Itu kan kalau orang udah bohong udah berarti udah selesai, udah habis ya. Wala muttahaman ya, bil kadhib wala yunsabu ila mufassiq, nggak ada ya, sifatnya yang dinisbahkan dengan sifat fasik. Jadi orangnya clear ya. Kemudian wa tuqawwa bimutabi'in aw syahidin, maka hal itu bisa bisa diperkuat orang tersebut dengan dengan sebab hadis atau riwayat mutabi' atau syahid. Tadi udah dikatakan wal mutabi', al mutabi' itu ialah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz. Wa syahid itu hadis yang diriwayatkan dengan makna. Sekarang kita harus ambil contoh. Nah, ini contohnya. Seperti apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasanun. Itu selalu seperti itu. Mana hadisnya? An Hushaimin ibni Bashir ibni Khazim As-Sulami Al-Wasiti an Yazid ibn Abi Ziyad ya, yaitu namanya Abu Abdullah Al-Hashimi Al-Kufi. Yazid ibn Abi Ziyad ini dia itu dijuluki sebagai awiyatul ilmi, wadahnya ilmu, ilmu. Akan tetapi dia ini nggak mutqin, sama seperti Hushaim ibn Bashir. Dia masyhur, tapi dia banyak tadlis, menyembunyikan rawi. Ada rawi-rawi yang disembunyiin gitu ya. Itu Imam Ahmad mengatakan seperti itu di dalam penilaiannya. Tapi yang lain ini banyak yang mentausikkan dia, cuman kasirul tadlis. Jadi dua orang ini ada masalah. Yang satu masalahnya nggak mutqin di dalam hafalannya, sehingga Imam Bukhari itu dan Imam Muslim tidak mengambil riwayatnya si Yazid ibn Abi Ziyad, Yazid ibn Abi Ziyad Asyami Al-Hashimi dari Abdurrahman ibn Abi Layla Anil Barra ibn Azib marfu'an, inna haqqan 'alal muslimina ay yaghtasilu yaumal jum'ah wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi fa illam yajid fal ma'u lahu tibun ya. Jadi sesungguhnya hak atas setiap muslim untuk melakukan mandi pada hari Jumat lalu memakai minyak wangian ya. Kalau enggak ada, ambil air yang bau wangi, yaitu air mawar, kan air mawar wangi itu. Nah, pokoknya kayak seperti itulah ya. Kemudian Hushaim ini adalah dhaif, dianggap dhaif karena dia tadlis ya, suka nih, senangnya tadlis mulu gitu. Jadi ada orang diumpetin rawinya dia yang naik, jadi orang banyak yang nggak tahu nih siapa karena diumpetin sama dia. Akan tetapi ada rawi yang mutabaah terhadap riwayatnya si Hushaim tadi, sehingga sehingga orang tahu oh yang ditadlis fulan gitu ya, yang mentadlis si Hushaim. Kemudian ada riwayat yang lain yang memperkokoh yang nggak ada ditadlis, bersih, murni ya. Sehingga ada orang yang bernama Abu Yahya At-Taimi yang nama Ismail,
Dia ini yang menjadi mutabi' terhadap si Husyaim. Karena siapa? At-Taimi ini dianggap apa? Orang yang punya akuntabilitas di dalam penyampaian riwayat. Sehingga apa? Riwayat ini menjadi kuat. Menjadi kuat riwayatnya. Karena ada orang yang jujur tadi. Orang yang enggak neko-neko gitu, yang enggak mentadlis, lalu meriwayatkan hadis itu, sehingga apa? Menjadi kuat. Naik derajatnya tuh. Ya, dari derajat dhaif menjadi derajat hasanun li ghairihi. Maka dikatakan taba'ahu Abu Yahya At-Taimi kana hasanan. Sehingga apa? Ulama di antara Imam Tirmizi mengatakan karena disertakan oleh riwayatnya si Abu Yahya At-Taimi, maka hadis itu menjadi hasan, yaitu hasanul li ghairihi. Ya. Nah sama hasan li ghairihi aw li zatihi, untuk dijadikan apa ihtijaj boleh enggak? Boleh. Hukmuhu sihhatul ihtijaj bihi kan nau'il awal walakinnahu adna minhu rutbatan. Jadi harus apa? Harus ada jenjang, jenjang itu. Patulakhasu mimma zakarna anna aqsamal hadis alladhi yajuzul al-ihtijaj bih wal amalu bih arba'atun. Jadi kita bisa simpulkan apa yang telah disebutkan tadi, bahwa bagian-bagian hadis yang boleh dijadikan sebagai argumentasi dan lalu diamalkan hadis itu ada 4. Itu di kalangan para jumhur ulama muhaddisin. Yang pertama sahihun li zatihi, sahihun li ghairihi, hasanun li zatihi, wa hasanun li ghairihi. 4 inilah yang boleh dijadikan sebagai ihtijaj, sebagai argumentasi. Yang dhaifnya boleh dijadikan argumentasi tetapi tidak menyangkut dengan hukum yang sifatnya mendasar, bukannya furu'. Kalau furu' fadail masalah. Kayak akidah nggak boleh, halal haram nggak boleh, selain yang 4 tadi. Kalau dhaif boleh dijadikan sebagai argumentasi, tapi fadailul amal, zikiran, wiridan, boleh saja ya. Nah itu nanti kita akan lanjutkan tentang hadis yang habis hasan ya, dhaif ya. Itu saja yang kita bisa bahas, hadirin para asatidz dan ahli majlis. Saya berharap untuk tetap menjaga kesehatan antum semua ya, karena antum mungkin sedikit lagi mau pulang kampung sebelum pemerintah larang, pulang duluan buruan. Insyaallah nanti kembali ke Al-Hikam dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa untuk melanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana biasa, yaitu pembacaan kitab Sahih Muslim dan juga kitab syarah Manzumah Al-Baiqoniyah, biar benar-benar tuntas ya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita doakan juga kepada para guru-guru di sini, khususnya putra dari Al-Maghfurlah Kiai Hashim Muzadi yaitu Gus Yusran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya, dijaga kesehatannya, dipelihara keluarganya, anak-anaknya semuanya ya. Kemudian dimudahkan rezekinya untuk terus mengantar dakwah Al-Hikam ini sampai akhir hayat ya. Dan kita doakan semoga generasi-generasi yang berada di Al-Hikam ini menjadi generasi penerus dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan untuk senantiasa menyebarluaskan ya ilmu-ilmu agama secara keseluruhan, bukan hanya dari Al-Quran saja, akan tetapi dari semua hadisnya, fikihnya ya, dan lain-lainnya, sehingga banyak umat-umat generasi kita ini nanti yang akan mengambil manfaat ya, dari keberadaan pondok pesantren Al-Hikam ini ya. Kita baca surat Al-Fatihah Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah ya karim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaika taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين والمخلصين كل المحجلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا ولمن أوصانا ولمن أحسن إلينا إنك أنت الغفور الرحيم جواد كريم يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية والوسعة والرضا والغفران يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.